Selamat pagi pemirsa, saya Nisa Siap, tuan rumah dalam acara Dialog Publik. Di sini kami akan mengupas permasalahan dan isu-isu yang sedang terjadi seperti pengangguran, kemiskinan. Untuk lebih jelas ya, tetap di Dialog Publik. Kali ini Dialog Publik kedatangan tamu istimewa yaitu calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1. Kepada Bapak Ahmad Rafi dan Ibu Fasya dipersilakan untuk masuk. Bagaimana kabarnya Pak Bu, sehat? Iya, sudah sehat. Sebagai seorang calon presiden, bagaimana tanggapan Anda mengenai isu pengangguran? Pada zaman sekarang ini semakin banyak pengangguran dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan dan juga karena wabah COVID-19. Dengan ini kami ingin menambah pelatihan kepada para pengangguran yang sedang mencari pekerjaan. Untuk calon wakil presiden kita, Ibu Fasya, untuk mensukseskan program kerja ini, bagaimana tahapan dan prosedur yang Anda lakukan? Kami akan menganalisis hal apa saja yang menjadi faktor-faktor pengangguran di masyarakat. Lalu setelah itu kami akan menampung hasil dari analisa kami dan mengembangkannya menjadi desain program yang akan dikembangkan kembali oleh tim kami secara lebih lanjut. Hebat sekali, Bu. Selanjutnya, mari kita sambut juga pasangan dari nomor urut 2 yaitu Bapak Dimas dan Bapak Dafi. Bapak Dimas dan Bapak Dafi dipersilakan untuk masuk. Selamat datang Bapak Dimas dan Bapak Dafi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat saja. Baik, alhamdulillah ya Pak. Nah, ngomong-ngomong tadi saya bersama paslon 1 telah berbincang sedikit mengenai isu pengangguran nih Pak. Nah, sekarang saya mau tahu apa tanggapan paslon nomor 2 mengenai isu pengangguran juga. Menurut saya, pengangguran adalah masalah sosial yang serius yang memengaruhi banyak orang di seluruh dunia. Ini tidak hanya mengaruhi secara finansial, tetapi juga memiliki dampak negatif pada ekonomi dan stabilitas sosial. Penting bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan untuk bekerja sama dalam mencari solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran dan memberikan peluang pekerjaan yang lebih baik bagi sesama. Pertanyaan yang ini untuk calon wakil presiden paslon nomor 2. Kalau seperti ini, apa yang menjadi penyebab utama tingginya tingkat pengangguran di negara ini? Ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh pekerja dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja juga dapat menyebabkan pengangguran. Oleh orang yang tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan pekerjaan saat ini akan kesulitan mencari pekerjaan. Bapak Dimas lagi, apakah pelatihan dan pendidikan yang lebih baik dapat membantu mengatasi masalah pengangguran? Ya, pelatihan dan pendidikan yang lebih baik dapat sangat membantu dalam mengatasi masalah sosial, pengangguran, dan pendidikan dan pelatihan yang relevan dan membantu individu mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja. Ini membuat mereka lebih menarik bagi calon penerima kerja. Kembali lagi ke Bapak Ahmad Rafi. Nah, ini ada artikel seperti ini. Tanggapan Pak Rafi bagaimana? Menurut saya, cara yang akan digunakan adalah dengan membangun sumber daya manusia dan menyelesaikan problem kemiskinan lewat pendidikan. Dia menegaskan kemiskinan tidak bisa diselesaikan dengan cara instan dengan sebatas bantuan langsung, tunai atau BLT, sebab berasa dan membereskan akar masalah. Dan saya terharu ketika mereka bilang sudah bekerja di Jepang, bisa membayar utang keluarga, membangun rumah, dan lainnya. Artinya, dengan pendidikan kita bisa menyelesaikan problem kemiskinan. Untuk itu, salah satu program kerja saya yang menjadi prioritas ke depan adalah 1 keluarga miskin, 1 sarjana. Kemudian
tanggapan Pak Dimas mengenai ini bagaimana? Sementara itu, cara saya adalah dengan memberi bantuan uang tunai atau BLT untuk mengatasi kemiskinan yang telah dijalankan masa pemerintahan sebelum-sebelumnya. Kita punya satu cara program kuat yang sudah dilaksanakan pemerintah, banyak program bantuan langsung tunai yang diberikan pada orang yang lemah. Kita membuat suatu program semacam cash direct transfer, jangan lewat terlalu banyak tangan, langsung pada tepat sasaran. Saya rasa itu yang saya dapat lakukan untuk mengatasi kemiskinan. Coba Pak jelaskan undang-undang yang mengatur tentang kemiskinan. Undang-undang yang mengatur tentang penggunaan fakir miskin tertera pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Mana dalam penjelasan undang-undang ini secara umum menjelaskan bahwa tujuan negara sebagaimana diamatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, di mana dalam kalimat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara berkewajiban untuk mesejahterakan seluruh warga negaranya dalam kondisi kefakiran dalam kemiskinan, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peristiwa bencana alam yang besar dapat mengakibatkan masyarakat mengalami kemiskinan karena kehilangan hartanya, rusaknya lahan, dan lain-lain. Bagaimana menurut Bapak Davi cara agar suatu wilayah tersebut dapat bangkit dari kemiskinan? Menurut kelompok kami, cara agar suatu wilayah dapat bangkit kembali dari kemiskinan setelah ditimpa musibah bencana alam, yaitu berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, juga selain dibantu oleh pemerintah. Masyarakat yang tertimpa musibah harus ikhlas dan terus bersemangat menjalani kehidupan untuk menata kembali kehidupannya, salah satunya dengan membangun usaha setelah datangnya bencana alam yang menghancurkan kekayaan harta benda mereka. Peran pemerintah juga penting dalam menata kembali daerah yang terkena musibah bencana alam agar masyarakat dapat menjalani kehidupan dan beraktivitas seperti biasa. Kali ini pertanyaan saya lempar untuk Bapak Raffi. Apakah kemiskinan dibandingkan dengan keadaan dan pendapatan negara kita saat ini? Kemiskinan yang dapat dihilangkan saat ini yaitu kemiskinan absolut, di mana manusia akan habis waktunya untuk makan, berobat, pendidikan, dan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Jika menghilangkan kemiskinan secara keseluruhan dengan pendapatan negara kita yang saat ini, maka dapat dilakukan jika saat ini APBN kita mencapai tingkat maksimal atau menaikkan pajak, tetapi masih sangat sulit untuk dilakukan dengan pendapat negara kita saat ini. Bu Fasya, apa yang menjadi pemicu utama sehingga kemiskinan tetap menjadi permasalahan yang sulit diatasi di Indonesia? Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan secara berkualitas ataupun formal. Kesulitan membiayai kesehatan, dan kurang untuknya tabungan, tidak ada investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, serta kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial, dan perlindungan terhadap keluarga mereka, serta muatnya arus perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan memperbaiki kehidupan. Dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan makan mereka secara terbatas. Kalau sudah seperti ini, siapa yang harus kita salahkan? Kemiskinan seakan menjadi sebuah fenomena atau sebuah persoalan yang tidak ada habis-habisnya. Pemerintah terkesan tidak serius dalam menangani persoalan kemiskinan ini. Pemerintah lebih membiarkan mereka mengemis dan mencuri, ketimbang memikirkan cara untuk menanggulangi dan mengurangi tingkat kemiskinan dan membebaskan negara dari pengemis jalanan karena kemiskinan. Oke, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah serius yang dapat memengaruhi perekonomian suatu negara. Tingginya angka pengangguran akan membuat pendapatan nasional menurun, sehingga memengaruhi kegiatan perekonomian yang akan melemah.
Pendapatan bagi masyarakat pun akan menurun. Selain itu, negara akan kekurangan pendapatan dan mengalami pelemahan aktivitas ekonomi yang mana perlahan berimbas pada berbagai hal. Kemiskinan dan pengangguran dapat memicu terjadinya ketidakstabilan sosial politik. Beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa angka pengangguran kian meningkat antara lain lapangan pekerjaan yang semakin sempit, kurangnya keterampilan dan pendidikan, serta tekanan demografis untuk mengatasi masalah pengangguran. Beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain membuka lapangan pekerja, meningkatkan keterampilan dan pendidikan, serta memberikan bantuan dan pelatihan untuk membuka usaha mandiri. Pemerintah juga dapat memperkuat sinergi dan komunikasi dengan pihak akademisi untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam menangani masalah pengangguran dan kemiskinan. Sekian topik dialog publik hari ini dengan acara calon presiden dan calon wakil presiden hari ini. Sekian, saya Nisa Shihab, tuan rumah dalam acara dialog publik, pamit mengundurkan diri.